Kementerian HAM menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat yang memasukkan pelajar bermasalah ke barak militer tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan catatan, tidak ada hukuman fisik yang diberlakukan pada para pelajar oleh tentara pembimbing di barak. Kalau itu menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment. Tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Kementerian HAM juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengeluarkan peraturan agar program pelajar bermasalah masuk barak bisa dijalankan di seluruh Indonesia. iNews melaporkan. Perseteruan selebgram Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus berlanjut. Lisa secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung. Usai mantan gubernur melaporkan Lisa karena tak terima terus disudutkan, kini Lisa Mariana menuntut Ridwan Kamil secara perdata. Laporan dilayangkan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung dengan klasifikasi gugatan perbuatan melawan hukum. Adanya perkara gugatan perdata atas nama penggugat Lisa Mariana Presley terhadap tergugat Muhammad Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, dibenarkan oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Bandung. Sudah masuk baru kemarin ini dan ditentukan oleh majelis itu hari Senin Selasa tanggal 26 ya. Isi gugatannya apa sih Pak? Perbuatan melawan hukum, masalah bawa anak Isya itu anak dari Ridwan Kamil. Perseteruan yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat dengan model majalah dewasa ini mencuat setelah Lisa menggugah serangkaian bukti ke media sosial yang menunjukkan adanya hubungan di antara keduanya di masa lalu. Ia mengaku telah memiliki seorang anak dari hubungan tersebut, namun tidak mendapat nafkah maupun tanggung jawab dari RK. Dari Bandung, Jupita Melana, iNews melaporkan. Dalam program Rakyat Bersuara, Waketum Prabowo Mania 08 Andi Azwan menyebut isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini sudah direncanakan. Menurut Andi Azwan, mereka yang merencanakan tersebut merupakan kelompok yang benci dengan keluarga Jokowi. Artinya ini ujuk-ujuk, ini ada perencanaan sebetulnya. Dari yang namanya ijazah, terus kemudian ada penawaran, kemudian ujung-ujung pemakzulan. Kan begitu. Ini kalau kita lihat ya, sasaran memang tembaknya itu mereka ini pembenci-pembenci dari keluarga Pak Jokowi. Ini ada 3 kriteria sebetulnya itu. Satu ya kelompok sayap kanan ya, yang kemarin ya dibubarkan, gitu ada 2 kan dibubarkan itu. HTI dan FPI. Ya mereka tidak puas, maka mereka geruduk lah rencananya, tapi gagal kan geruduk itu. Yang kedua ya yang secara politik dan ekonomi, ada yang didiskreditkan secara politik ya. Ya kalau didiskreditkan secara politik ini ya lawan-lawan kemarin lah kontestasi. Ya sebetulnya mereka juga masih dongkol, kenapa gua kalah gitu loh. Ya kan itu begitu. Yang ketiga ini kan ada yang periuk-periuknya ini hilang secara ekonomi. Anda mengatakan ini pasukan sakit hati gitu? Ya garis besarnya begitulah. Oke. Sebetulnya semacam itu. Nanti dibilang Bung Refli pertanyaan bodoh itu. Loh nggak apa-apa pertanyaan bodoh, itu kenyataan yang ada. Ya lucu, begini loh. Ini statement bodoh. Terserah bisa itu, tapi itu kenyataan yang dihadapi. Kenapa? 58% loh penduduk Indonesia memilih pasangan duit tunggal ini. Prabowo dan pakai itu Pak. Pak itu ada Pak. Lihat di KPU Pak. Di KPU Pak, lihat di KPU. Kita berdasarkan di sini adalah mengenai data-data. Maka Pak, saya bilang saya respect sekali Pak. Mohon saya juga diberikan untuk memberikan penjelasan kepada Bapak. Tapi ya. Bung Andi, saya nggak setuju kalau Bung Andi bilang
Purnawirawan ini dibilang sakit hati. Salah. Ini dibilang biasa, tadi kan saya bilang ada 3 kriteria. Atau kehilangan apa tadi sumber-sumber rezekinya. Ini bukan masalah. Saya nggak setuju. Loh, saya nggak setuju. Saya katakan Purnawirawan? Ada 3 kriteria. Ada 3 kriteria yang saya sebutkan tadi. 1, ya kan saya jelaskan tadi. Ya, yang merasa sakit hati sayap kanan. Yang kedua, politik dan ekonomi. Yang ketiga, terdiskreditkan secara politik. Terdiskreditkan secara politik. Yang merasakan karena kalah dalam kontestasi itu ada. Bung Andi. Ya. Jadi bukan. Pak Ledri Soeharto mana? Belum selesai dulu. 1 dari 3 itu yang mana, Pak? Enggak. Saya juga mau aku mau menjelaskan nih ya. Misalnya tadi poin 6 nih kan kata Purnawirawan. Menteri-menteri yang terkait dengan Jokowi korupsi. Pasti benar Purnawirawan ngomong itu. Memang percaya nggak ada menteri-menteri yang sekarang di Prabowo yang bekas dari Jokowi pernah diperiksa KPK? Pernah nggak, Bang? Sebutkan aja. Jadi ya, sebutkan aja. ada ketua umum partai yang disuruh mundur misalnya. Kan ada itu kan? Terus ada yang diperiksa di Ini masalah korupsi. Sebutkan aja siapa? Ya kan? Nah, sebutkan siapa? Sebutkan. Itu nggak perlu disebutkan. Nggak perlu. Anda mengatakan itu, tapi Anda tidak tahu. Trenggono. Hah? Periksakan. Nah kan lu minta sebutkan. Sebutkan aja. Kan bilang sebutkan. Ya kan? Nggak, kan itu belum tentu. Bukan dipanggil KPK berkali-kali. Ya kan dipanggil belum tentu. Dipanggil belum tentu. Itu adalah tersangka. Gimana ceritanya? Ya kan? Loh. Arief Puyono. Jangan habis Roy Suryo, Arief Puyono nih. Gimana? Oke. Baik. Jokowinya Tidak gini Pak ya. Masalahnya kan tadi mengatakan di situ. Tapi kamu itu mengatakan Jokowi. Saya kan begini. Kamu mengatakan ya kan bahwa mereka sakit hati. Mereka kawannya Prabowo loh. Gua nggak terima loh. Salah lagi. Kalau Purnawirawan ini masuk ke kelompok yang mana, Bung Andi? Tidak ada. Oh, tapi kan berarti mereka menyuarakan nurani betul? Menyuarakan pribadi. Menyuarakan pribadi. Tidak ada untuk itu. Tidak ada kepentingan apapun. Yang saya sebutkan itu tidak masuk beliau. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan korupsi yang dilakukan Direksi BUMN ke depannya akan ditindak oleh Deputi BUMN yang khusus menindak kasus korupsi di BUMN. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa pejabat BUMN tetap bisa diproses hukum. Erick Thohir menegaskan korupsi yang dilakukan Direksi BUMN kedepannya akan ditindak oleh Deputi BUMN yang khusus melakukan penindakan kasus korupsi di BUMN. Meski demikian, Erick menegaskan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN tidak kebal hukum. Ia memastikan setiap oknum yang melakukan tindak pidana korupsi akan tetap berhadapan dengan hukum dan dipenjara. Ya, kalau kasus korupsi mah ya tetap aja di penjara. Nggak ada hubungannya lah. Kalau pihak yang melakukan kasus korupsi tidak ada hubungan dengan isu payung hukum, bukan penyelenggara ya korupsi. Nggak ada hubungannya. Kalau korupsi ya korupsi. Berarti KPK tetap bisa masuk apa? Ya kalau korupsi ya korupsi, nggak ada hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak penyelenggara. Itu kan jelas. Kalau korupsi jelas. Yang sedang justru saya dengan KPK dan pihak kejaksaan mendefinisi ya seperti apa yang namanya kerugian negara atau kerugian korporasi supaya kita sama-sama duduk baik. Apalagi kan sekarang yang namanya Kementerian BUMN salah satu tugasnya itu pengawasan dan investigasi juga. Jadi sama-sama mirip. Karena itu di SOTK yang terbaru ya nanti Deputi BUMN kan menambah dari 3 ke 5 ya Pak Sesmen ya. Salah satunya fungsinya tadi menangkap korupsi. Itu. Nah, itu yang kita tidak punya ekspertis. Ya, makanya kita sama KPK, Kejaksaan, siapa tahu kita akan menarik ya individu dari mereka untuk duduk di bawah kementerian gitu. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga menegaskan bahwa jajaran direksi dan komisaris BUMN tetap dikenakan proses hukum jika terbukti melakukan tindak pidana terutama korupsi.